Barangkali segampang kita melukiskan itu, segampang pula kita lupa bahwa perkara cinta, perkara melayarkan batera perkawinan, bukan perkara remeh-temeh, seremeh jejalan kata-kata indah yang gampang menguap pergi. Perkara cinta, atau dalam bahasa Yesus kasih, adalah keharusan. Yesus menyebutnya sebagai perintah untuk saling mengasihi. Kalau cinta, kalau kasih adalah keharusan, maka perkara cinta selalu tanpa syarat. Mau atau tak mau, harus mau. Suka atau tidak suka, harus suka. Ini perintah untuk saling mengasihi. Keharusan atau perintah untuk saling mengasihi kepada kita ditunjukkan Yesus dengan kata tinggal. Tinggallah dalam kasih-Ku. Dalam teks bahasa Inggris, tinggal diungkapkan dengan kata remain. Remain yang berarti menetap, berdiam. Remain, menetap atau berdiam. Atau dalam bahasa Leo, merah. Kalau demikian, kita bisa mengungkapkan tinggallah dalam kasih-Ku dengan rumusan yang lain. Menetaplah dalam kasih-Ku. Menetap dari kata dasar tetap, yang sepadan dengan kata kekal, yang sepadan dengan kata abadi, tidak berubah. Kata menetap dapat dibedakan dari kata singgah, yang menggambarkan kesementaraan. Singgah berarti cuma sebentar, hanya sementara. Singgah di hati berarti cuma sebentar di hati. Serupa nasib para mantan yang hatinya hanya direbut untuk sementara waktu, lalu ditinggalkan dengan sedikit bekas yang bakal dilupakan pada waktunya. Singgah di hati berarti cuma sebentar di hati. Seperti nasib para mantan. Kalau demikian, tinggallah dalam kasih sama sekali tidak menunjuk pada kesementaraan. Tidak menunjuk pada hal yang bisa berubah sewaktu-waktu. Tinggallah dalam kasih atau menetaplah dalam kasih berarti setia dalam kasih, tetap dalam kasih. Namun saudara-saudari yang terkasih, toh kita mesti jujur bahwa setia dalam ikatan kasih perkawinan bukan perkara gampang. Tidak segampang mengirim emoticon love pada kekasih atau para calon kekasih. Tidak segampang berbisik lirik cinta di kuping kekasih. Tidak segampang itu Romanus dan Juliana melayarkan batera perkawinan mereka. Mereka tentu jatuh bangun melayari batera perkawinan mereka. Saya tanya Bapak Romanus dan Mama Juliana, situasi yang paling kritis dalam hidup perkawinan dalam 50 tahun, selama 50 tahun itu apa? Yang Bapak dan Mama alami. Bapak Romanus yang jawab. Harus jawab. Situasi yang paling kritis, krisis dalam hidup perkawinan yang Bapak mereka alami selama 50 tahun itu apa? Kira-kira, silakan. Selalu ada tantangan. Oke, kalau persisnya apa Bapak tidak lukiskan, saya tanya. Bapak pernah terbakar rasa cemburu? Pernah. Ada itu ya? Rasa cemburu. Saya buat cemburu. Oke. Mama Juliana, over mic ke Mama Juliana.
Mama Yuli? Dia mana? Mama Yuliana. Singkat saja, Mama pernah cemburu tidak? Tidak. Pernah? Tidak pernah ya? Percaya diri sekali tuh ya? Tidak pernah cemburu. Oke. Over ke Bapak Romanus. Masih lagi satu pertanyaan. Bapak Romanus, Mama Yuliana setua ini rambut sudah memutih. Cinta Bapak pada Mama Yuliana masih tetap sama atau sudah lekang oleh putihnya rambut Mama Yuliana? Masih tetap sama cintanya? Kuat dengan Maika. Taruh Maika. Tetap sama dan sampai. Oh. Terima kasih. Dan meski jatuh dan bangun, Bapak Romanus dan Mama Yuliana tiba juga pada titik ini kita namakan 50 tahun Golden Age. Kita menyambut mereka dengan tepukan tangan. Saudara-saudari, mengapa 50 tahun? Tentu bukan terutama karena kepiawaian Romanus dan Yuliana melayari bahtera perkawinan mereka, tetapi terutama karena Tuhanlah telah menjadi nakoda mereka. 50 tahun, suatu rentang waktu yang tidak pendek, tetapi juga belum bisa terbilang sudah cukup panjang. Namun 50 tahun hidup perkawinan bukan semata perkara waktu yang mengalir dari 50 tahun yang lalu hingga hari ini. Lebih dari sekedar waktu yang mengalir, 50 tahun adalah perkara kesetiaan. 50 tahun adalah kairos, kata orang Yunani, saat beramat. 50 tahun adalah sejarah. Sejarah Allah menyatakan kesetiaannya kepada dan dalam diri keluarga kecil ini. Meski mereka jatuh bangun dalam pengalaman hidup perkawinan, jatuh bangun dalam pengalaman hidup berkeluarga, mereka tetap menyatakan setia. Karena Allah telah lebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Allah telah menjadi kekuatannya. Kekuatan yang menggerakkan dan menarik mereka untuk berjumpa dan seia sekata memilih jalan ini. Kekuatan yang menggerakkan mereka untuk tinggal menetap dalam kasih-Nya. Kekuatan yang menegakkan kala lemah, kekuatan yang meneguhkan mereka kala rapuh dan patah semangat. Kalau demikian, 50 tahun perayaan hari ini adalah sekaligus perayaan syukur atas kekuatan Allah dan jawaban setia Romanus dan Yuliana atasnya. Romanus dan Yuliana, Romi dan Yuli, bagaimanapun juga telah menetap dalam kasih-Nya yang selain ditandai dengan kesetiaan, tetapi juga dengan pengorbanan dan tanggung jawab. Apa artinya pengorbanan? Apa artinya tanggung jawab? Pengorbanan dan tanggung jawab mesti dibaca demikian. Dalam keluarga kecil, dalam bahtera perkawinan, bukan lagi Romanus, bukan lagi Yuliana, tetapi mereka. Romanus dan Yuliana mengorbankan diri, mengorbankan ego mereka masing-masing, dan membiarkan kita, mereka, bertumbuh 50 tahun. Saya mengakhiri renungan ini dengan membaca sajak pendek Sapardi Djoko Damono
tentang pengorbanan dalam cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikan tiada. Dalam bahtera perkawinan mereka, Romanus tiada, Juliana tiada, dan yang bertumbuh hanyalah kita, mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.